Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, masih ketemu saya lagi di Roni Hans channel tutorial education dan hiking, dimana channel kami membahas tentang beberapa tutorial, ada hiking juga, dan ada beberapa media pembelajaran yaitu education. Oke. Teman-teman, kita hari ini akan membahas tentang tutorial bagaimana cara membagi sesi, masih berkaitan dengan ANBK SD. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yuk kita sedikit akan menjelaskan tentang bagaimana cara persiapannya. Oke, yang pertama bisa dilihat panduan singkat tentang halaman ANBK ini ya, tampilan halaman loginnya. Nah, di sini ada beberapa dashboard yang perlu dipahami. Pengumuman terakhir, ini adalah informasi terbaru dari Bus Menjar, dan ini harus diisi semuanya. Oke, kita langsung saja ke teknis bagaimana cara mengatur sesi. Yaitu sebelumnya kita mengatur sesi, diedit dulu ya jumlah klien sesuai dengan Sarpros masing-masing. Kita klik saja di sini. Untuk itu, untuk bisa lebih secepatnya, mari kita bahas langsung melalui di webnya. Pertama, kita buka saja web anbk.go.id. Masuk, setelah itu login, masukkan kode keamanannya UVKSB. Oke, sudah masuk di sini ya. Nah, ini adalah penampilan dashboardnya, ada pengumuman bahasanya, ada revisi jadwalnya. Saya langsung saja ke bagaimana caranya. Kita klik saja ke asesmen nasional. Setelah asesmen nasional, langkah pertama adalah aturlah komputer proktornya. Nah, di sini sebenarnya tertulis biasanya langsung 15, jumlah kliennya 15. Kita edit dulu. Kita klik dulu SD-nya, kita edit. Ini jumlah klien itu disesuaikan jumlah Sarpras yang kita punya. Kalau saya punya 10, walaupun maksimal adalah 15. Oke, yang kedua digunakan untuk ruang. Kalau di SD hanya ada satu ruang, karena ID proktornya juga satu. Nama ruang satu tidak harus ruang satu, bisa ditulis ANBK 1 dan seterusnya. Di nama yang standar ya, kita simpan. Oke, setelah ini diatur data komputer proktornya, baru kita bisa mengatur sesi. Kita klik sesi. Di sini ada semuanya, maka kita langsung saja menuju ke ID proktor. ID proktor ini sesuai dengan komputer proktor kita tadi. ID proktornya ada di sini. Nah, ini oke. Pengaturan sesi, kita klik pertama adalah kita klik ruang ID proktornya. Ini ada satu ruang satu gelombangnya. Nah, ini bagaimana kita cara memberikan pengaturan sesinya. Oke, kita langsung menuju ke sini. Cara pembagian sesi, yang pertama yang perlu Anda lakukan adalah menghitung Anda mempunyai jumlah klien atau komputer untuk siswa itu berapa Sarprasnya. Semisal ini saya misalkan saya mempunyai 10 komputer atau 10 klien, 10 komputer, dan padahal jumlah siswa saya adalah 30. Maka pembagiannya adalah karena 10 komputer, gelombang pertama di sesi pertama di hari pertama itu kita maksimalkan sejumlah klien kita atau komputer kita 10. Di sesi 2 itu juga 10. Ingat, 10 siswa ini itu mempunyai kewajiban mengerjakan 2 hari dalam satu gelombang. Satu gelombang terdiri dari 2 hari, satu hari terdiri dari 2 sesi. Nah, absen 1 sampai 10 itu mengerjakan di sesi pertama. Absen 11 sampai 20 mengerjakan di sesi kedua. Nah, maka di hari kedua dengan pelajaran yang berbeda yaitu numerasi dan survei,
lingkungan, sesi yang pertama 10 anak tadi yang di hari pertama, yaitu absen nomor 1 sampai 10. Untuk yang sesi 2 sama dengan hari pertama, yaitu absen 11 sampai 20 sebanyak 10 siswa, sehingga gelombang 1 saya menyelesaikan 20 siswa, padahal siswa saya ada 30. Maka yang 10 nanti masuk ke dalam gelombang 2. Masukkan saja ke sesi 1 saja. Ya, sesi 1 karena kliennya kita 10 ada 10. Maka di sini adalah absen nomor 21 sampai 30. Gitu kan, ada 10 siswa. Di hari kedua, maka di sesi kedua sudah tidak perlu. Kenapa? Karena sudah melaksanakan semua. Kan jumlahnya di gelombang 1 20, di gelombang 2 10. Di hari kedua anak-anak juga hanya masuk di sesi 1 saja, 10 anak, yaitu untuk absen nomor 21 sampai 30. Itu adalah bagaimana cara membagi pembagian sesi. Ini disesuaikan. Kalau semisal bagaimana kalau siswa kita itu ada 30 sedangkan jumlah komputer kita cuma 5. Ya, maka di sini juga sama. Maka kita ambillah 5 di sesi pertama, 5 di sesi kedua. Di hari kedua tetap 5 di sesi pertama, 5 di sesi kedua. Maka untuk gelombang 1 kita hanya bisa menyelesaikan 10 anak saja. Nah, dilanjutkan ke sesi kedua, gelombang kedua. Di sesi pertama juga 5, di sesi kedua juga 5, di hari kedua di sesi pertama juga 5, di sesi kedua juga 5. Ini baru 10 anak juga, padahal siswa kita sebanyak 30 siswa. Ini baru menyelesaikan berapa ini? 20 siswa. Nah, masih kurang 10 siswa lagi, maka dilanjutkan langsung masih gelombang 3. Ingat, di SD kita memiliki kesempatan 4 gelombang, maka yang 10 siswa lagi dimasukkan ke sini. Ya, di gelombang 3 sesi pertama sebanyak 5 siswa, sesi kedua 5 siswa. Di hari kedua 5 siswa sesi pertama, 5 siswa sudah, dan ini menjadi 10 siswa. Maka jumlahnya gelombang 1 10 siswa, gelombang 2 10 siswa, gelombang 3 10 siswa, sehingga kita sudah untuk dengan asumsi klien kita kalau komputer kita 5 dengan jumlah siswa 30, maka ini akan kita akan menghabiskan 3 gelombang. Artinya kita akan melalui 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari untuk pelaksanaan ini. Karena di SD itu hanya diberikan kesempatan hanya 2 sesi saja. Kenapa? Karena di SD itu jadwalnya berbeda dengan yang di SMP. Jadwal pelaksanaan ANPK-nya di SD itu ada latihan 60 menit. Terus selanjutnya literasi membaca 75 menit. Ketiga, survei karakter 20 menit. Jadi ini adalah sesi pertama, ini adalah sesi kedua. Sesi pertama mulai jam 8 sampai 10.35. Sesi kedua jam 1 sampai 15.35. Sehingga perlu waktu banyak. Ini adalah untuk pembagian sesi. Ya, kita lanjutkan ke tadi. Jadi gelombang, kalau kita sudah membagi hitungannya seperti ini, seperti tadi, kalau asumsi saya adalah murid saya 30, komputer saya 10, maka ini saya buat 10 tadi. Ya, yang kedua 10, ini juga 10, dan ini ada 20. Ini saya hapus, sesi 3 dihapus, ini 10, ini juga 10 di sini, berarti cuma menghabiskan atau hanya 2
gelombang saja, ini asumsi saya. Oke, kita cocokkan sehingga kita masukkan saja tadi gelombang 1 ada 10 anak ya. Saya ulangi di sini 10 anak, nanti 10 anak dari 1 sampai 10 adalah sesi 1. Di hari kedua juga sesi 1. Ini juga kita isi semuanya, gelombang 1, ini 1 juga, gelombangnya juga 1, hari pertama, hari kedua kita isi semuanya sampai 10 siswa ikut sesi 1 semuanya hari pertama maupun hari kedua. Gelombang 1, gelombang 1 sampai 10 anak, sesi 1, hari kedua sesi 1. Oke, 10 anak. Nah, untuk absen nomor 11 sampai 20 kita tadi absen 2 sampai 20 itu masuk ke gelombang 1 juga, tetapi sesinya dia ikut sesi kedua. Maka di sini ditulis di gelombangnya tetap gelombang 1, cuman hari pertama dia sesi 2, hari kedua juga sesi 2. Ini masih gelombang 1. Karena komputernya asumsinya adalah 10 komputer atau klien. Ini masih gelombang 1, sesi 2, hari pertama sesi 2, gelombang 1. Oke, gelombang 2, gelombang 1 tapi sesinya 2, hari pertama dan hari kedua, gelombang 1, 2. Kita pilih lagi 2, lalu kita simpan, data tersimpan. Lalu kita lanjutkan ke siswa yang mulai absensi nomor 21 sampai 30. Ingat, cadangan tidak perlu. Cadangan tidak perlu apa? Tidak perlu kita buat untuk sesinya, tidak bisa dibagi karena dia harus nah, untuk nomor 21 sampai 30 tadi ini masuk gelombang 2 dan sesinya hanya 1 hari, 1, ini juga 1. Oke, sesuai dengan ini gelombang 2, 1 gelombang 2, 1 gelombang 2, 1 gelombang 2, sesi 1 gelombang 2, sesi 1 gelombang 2, sesi 1 semuanya. Kalau sudah selesai untuk cadangan ini tidak perlu kita pembagian sesi. Kenapa? Apabila ada salah satu dari yang sampling ini, yang utama ini terjadi sakit atau apa, maka cadangan ini yang menggantikan secara otomatis nanti kita ajukan ya. Setelah itu kita simpan. Oke, setelah selesai ini harus dicek. Ini sudah pembagian sesi tadi sudah, maka kita klik ke cek kelengkapan data. Bisa dilihat. Nah, ini kalau sudah checklistnya warna hijau seperti ini berarti pembagian kita sudah betul. Bagaimana kalau ini ada yang merah? Semisal ya, saya jadikan ini adalah, ini saya hapus. Saya hapus atas nama ini adalah Kiki Desti Wanda, kita simpan. Maka apa yang terjadi? Kita cek kelengkapan data. Maka di sini atas nama Kiki Desti Wanda itu tersilang merah. Kalau tersilang merah, apa yang terjadi? Di keterangan sudah jelas. Di sesi hari kedua ini belum ditentukan. Kita cek lagi di pengaturan sesi.
lihat atas nama Kiki. Nah, ini ternyata di sesi hari kedua belum diisi, maka kita isi lalu kita simpan lagi. Oke, setelah tersimpan, ya ini kita cek lagi ke kelengkapan data. Ya, ini teman-teman bagaimana cara pembagian sesi. Mungkin itu yang bisa saya sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa di komen kalau ada pertanyaan, dan mungkin perlu di tambah kalau ada kekurangan. Ya, demikian teman-teman bagaimana cara pengaturan sesi, yaitu di komputer Proctor harus diatur dulu, terus pengaturan sesinya kita bagi sesuai dengan ini cara pembagiannya, lalu setelah itu baru kita tentukan per gelombang dan sesinya, lalu kita cek kelengkapannya. Kalau sudah hijau maka sudah selesai. Itu tadi yang bisa saya sharing, kurang lebihnya mohon maaf. Bisa di subscribe dan juga di komen di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, bye.